Makna hakikat ma'rifatullah pada QS At-Taubah ayat 49 dapat digali lebih dalam melalui pendekatan tasawuf, khususnya dengan tadabur kalbu dan tazkiyatun nafs, sebagaimana diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 1. Teks makna lahiriah ayat. Secara lahiriah, QS At-Taubah 49 berbicara tentang orang munafik yang berkata, "Izinkan aku tidak ikut berperang, dan janganlah engkau menjadikanku terjerumus dalam fitnah." Padahal mereka justru telah jatuh dalam fitnah itu sendiri, yaitu kemunafikan dan kecintaan dunia. Tu makna batin tadabur kalbu. Dalam pendekatan tasawuf, ayat ini tidak hanya berbicara tentang munafik secara sosial, tetapi juga munafik dalam diri nafs. Menurut jalan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, fitnah dalam ayat ini adalah ujian batin, yaitu tarik-menarik antara dunia dan Allah. Nafsu sering berdalih ingin menghindari dosa, padahal sebenarnya ingin tetap nyaman dalam dunia. Hati yang belum bersih akan membungkus kelemahan dengan alasan agama. Jadi, hakikatnya manusia sering tertipu oleh alasan spiritual, padahal itu hanya bisikan nafsu yang halus. Sri, perspektif tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Dalam proses penyucian jiwa, nafs amarah jiwa yang memerintah keburukan akan berkata, "Jangan terlalu jauh dalam ibadah, nanti kamu jatuh." Padahal itu adalah bentuk penolakan terhadap jihad batin. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang yang belum ma'rifat akan takut kehilangan dunia. Orang yang mulai ma'rifat akan takut kehilangan Allah. Orang yang sampai ma'rifat akan tidak melihat selain Allah. 4. Hakikat ma'rifatullah dalam ayat ini. Hakikat terdalam dari ayat ini, fitnah sejati bukan godaan luar, tapi keterikatan hati pada selain Allah. Orang yang mengenal Allah ma'rifat akan tidak beralasan untuk lari dari ketaatan, tidak takut ujian dunia, tidak tertipu oleh dalih nafsu. Maka ma'rifatullah di sini adalah kemampuan hati membedakan antara bisikan nafsu dan panggilan Allah. 5. Latihan praktis agar tidak terjebak fitnah halus. Pendekatan praktis ala tasawuf. A. Muhasabah, niat harian. Tanya dalam hati, ini karena Allah atau karena kenyamanan diri? B. Murakabah, merasa diawasi Allah. Sadari bahwa Allah melihat alasan tersembunyi kita. C. Melawan dalih halus. Jika ada alasan takut dosa tapi menjauh dari kebaikan, waspadai itu nafsu. D. Dizikir kalbu, Allah, Allah, sambil menghadirkan kesadaran hati. 6. Kesimpulan hakikat. QS At-Taubah ayat 49. Dalam kacamata ma'rifatullah mengajarkan, musuh terbesar bukan dunia, tapi alasan-alasan halus dalam diri yang menjauhkan kita dari Allah. Dan jalan menuju ma'rifat adalah membersihkan hati, jujur pada diri, dan berani menghadapi ujian batin tanpa dalih. Makna hakikat ma'rifatullah pada QS At-Taubah ayat 49 dapat digali lebih dalam melalui pendekatan tasawuf, khususnya dengan tadabur kalbu dan tazkiyatun nafs, sebagaimana diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 1. Teks makna lahiriah ayat. Secara lahiriah, QS At-Taubah 49 berbicara tentang orang munafik yang berkata, "Izinkan aku tidak ikut berperang, dan janganlah engkau menjadikanku terjerumus dalam fitnah." Padahal mereka justru telah jatuh dalam fitnah itu sendiri, yaitu kemunafikan dan kecintaan dunia. Tu makna batin tadabur kalbu. Dalam pendekatan tasawuf, ayat ini tidak hanya berbicara tentang munafik secara sosial, tetapi juga munafik dalam diri nafs. Menurut jalan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, fitnah dalam ayat ini adalah ujian batin, yaitu tarik-menarik antara dunia dan Allah. Nafsu sering berdalih ingin menghindari dosa, padahal sebenarnya ingin tetap nyaman dalam dunia. Hati yang belum bersih akan membungkus kelemahan dengan alasan agama. Jadi, hakikatnya manusia sering tertipu oleh alasan spiritual, padahal itu hanya bisikan nafsu yang halus. Sri, perspektif tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Dalam proses penyucian jiwa, nafs amarah jiwa yang memerintah keburukan akan berkata, "Jangan terlalu jauh dalam ibadah,
nanti kamu jatuh. Padahal itu adalah bentuk penolakan terhadap jihad batin. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang yang belum makrifat akan takut kehilangan dunia. Orang yang mulai makrifat akan takut kehilangan Allah. Orang yang sampai makrifat akan tidak melihat selain Allah. 4. Hakikat marifatullah dalam ayat ini. Hakikat terdalam dari ayat ini, fitnah sejati bukan godaan luar, tapi keterikatan hati pada selain Allah. Orang yang mengenal Allah marifat akan tidak beralasan untuk lari dari ketaatan, tidak takut ujian dunia, tidak tertipu oleh dalih nafsu. Maka marifatullah di sini adalah kemampuan hati membedakan antara bisikan nafsu dan panggilan Allah. 5. Latihan praktis agar tidak terjebak fitnah halus. Pendekatan praktis ala tasawuf. A. Muhasabah, niat harian. Tanya dalam hati, ini karena Allah atau karena kenyamanan diri? B. Murakabah, merasa diawasi Allah. Sadari bahwa Allah melihat alasan tersembunyi kita. C. Melawan dalih halus. Jika ada alasan takut dosa tapi menjauh dari kebaikan, waspadai itu nafsu. D. Dizikir kalbu, Allah, Allah, sambil menghadirkan kesadaran hati. 6. Kesimpulan hakikat. QS At-Taubah ayat 49. Dalam kacamata marifatullah mengajarkan, musuh terbesar bukan dunia, tapi alasan-alasan halus dalam diri yang menjauhkan kita dari Allah. Dan jalan menuju marifat adalah membersihkan hati, jujur pada diri, dan berani menghadapi ujian batin tanpa dalih. Makna hakikat marifatullah pada QS At-Taubah ayat 50 dapat ditadaburi secara batin melalui pendekatan tasawuf tadabur, kalbu, dan tazkiyatun nafs sebagaimana ruh ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 1. Makna lahiriah ayat ini menggambarkan sikap orang munafik. Jika kaum beriman mendapat kebaikan, mereka bersedih. Jika kaum beriman tertimpa musibah, mereka bergembira. Secara zahir, ini adalah sifat dengki dan kebencian tersembunyi. Tutadabul kalbu makna batin. Dalam tasawuf, ayat ini tidak hanya menunjuk pada orang lain, tetapi mengajak kita melihat ke dalam hati sendiri. Menurut jalan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada munafik halus dalam diri, yaitu nafs yang tidak senang saat orang lain dekat dengan Allah, diam-diam senang saat orang lain jatuh. Ini bukan sekadar iri biasa, tapi penyakit hati yang menghalangi ma'rifatullah, karena hati masih dipenuhi selain Allah. 3. Perspektif tazkiyatun nafs. Dalam penyucian jiwa, ayat ini menunjukkan beberapa lapisan penyakit batin. A. Hasad, iri hati, tidak ridha atas nikmat Allah pada orang lain, menandakan hati belum mengenal Allah sebagai Al-Muqsim yang maha membagi. B. Syamatah, senang atas musibah orang lain. Ini tanda kegelapan kalbu. Hati lebih dekat pada nafs daripada rahmat. C. Ujub, tersembunyi, merasa diri lebih baik saat orang lain jatuh. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hati yang belum bersih akan selalu membandingkan. Hati yang mulai ma'rifat akan menerima, hati yang sampai ma'rifat akan melihat semua dari Allah. 4. Hakikat marifatullah dalam ayat ini. Hakikat terdalam ayat ini adalah segala kejadian nikmat dan musibah berasal dari Allah. Orang yang ma'rifat tidak iri pada nikmat orang lain, tidak senang atas ujian orang lain, karena ia melihat semuanya sebagai tajali manifestasi kehendak Allah. Maka marifatullah di sini adalah kesucian hati dari reaksi negatif terhadap takdir Allah pada orang lain. 5. Tingkatan hati dalam menyikapi ayat ini. 1. Awam belum tazkiyah, iri saat orang lain sukses, senang saat orang lain gagal. 2. Salik sedang berjalan, menahan iri, tapi masih terasa dalam hati. Belajar, rida. 3. Arif marifatullah, ikut bahagia atas nikmat orang lain, ikut mendoakan saat orang lain diuji. Hatinya bersih karena hanya melihat Allah. 6. Latihan praktis tazkiyatun nafs. A. Latihan rida, saat melihat orang berhasil, ucapkan dalam hati, ini pemberian Allah, bukan miliknya semata. B. Doa melawan hasad. Ya Allah,
Berkahi dia dan sucikan hatiku. C. Empati saat orang diuji. Paksa diri mendoakan, bukan menilai. D. Dizikir kalbu. La ilaha illallah sambil menghadirkan makna. Tidak ada yang terjadi selain kehendaknya. 7. Kesimpulan hakikat. Qiyas At-Taubah ayat 50. Dalam kacamata Ma'rifatullah mengajarkan, penyakit hati terhadap sesama adalah hijab terbesar dalam mengenal Allah dan jalan penyembuhannya, membersihkan iri, melatih rida, dan melihat semua kejadian sebagai kehendak Allah. Makna hakikat ma'rifat pada Qiyas At-Taubah ayat 51 dapat dipahami lebih dalam melalui pendekatan tasawuf tadabur, kalbu dan tazkiyatun nafs sebagaimana ruh ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 1. Makna lahiriah. Ayat ini menegaskan, sikap seorang mukmin sejati tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Secara zahir, ini adalah perintah untuk menerima takdir Allah, bertawakal penuh kepadanya. Tutadabur kalbu makna batin. Dalam tasawuf, ayat ini adalah fondasi ketenangan hati. Menurut jalan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketakutan manusia muncul karena merasa hidup di tangan selain Allah. Kecemasan lahir karena hati belum yakin pada takdir. Maka, hakikat ayat ini mengembalikan seluruh rasa takut, harap, dan ketergantungan hanya kepada Allah. 3. Perspektif tazkiyatun nafs. Dalam penyucian jiwa, ayat ini menyentuh inti penyakit batin. A. Khauf yang salah, takut selain Allah, takut masa depan, takut kehilangan dunia, takut penilaian manusia. B. Lemahnya tawakal, masih bergantung pada sebab, bukan musabib Allah. C. Ketidakridaan terhadap takdir, hati gelisah, karena ingin selain yang Allah tetapkan. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tawakal bukan meninggalkan usaha, tapi melepaskan ketergantungan hati dari selain Allah. 4. Hakikat Ma'rifatullah dalam ayat ini. Hakikat terdalam ayat ini adalah segala sesuatu sudah dalam ilmu dan ketetapan Allah. Tidak ada yang terjadi di luar kehendaknya. Allah adalah Maula pelindung sejati. Maka, Ma'rifatullah di sini adalah keyakinan total bahwa tidak ada kekuatan selain Allah dan tidak ada kejadian tanpa izinnya. 5. Tingkatan hati dalam menghayati ayat ini. 1. Awam, mengucap takdir Allah, tapi masih cemas. 2. Salik, mulai belajar tawakal, tapi kadang goyah. 3. Arif Ma'rifatullah, tenang dalam semua keadaan, tidak terguncang oleh musibah atau keberuntungan. Hatinya berkata, semua dari Allah, untuk Allah, dan bersama Allah. 6. Latihan praktis, tazkiyatun nafs. A. Latihan tawakal harian. Setelah usaha, ucapkan dalam hati, ya Allah, hasilnya milikmu. B. Muraqabah, saat cemas. Saat gelisah, sadari, ini sudah dalam ketetapan Allah. C. Dizikir penguat hati, hasbiya, Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. D. Melepaskan kontrol berlebihan. Belajar menerima hasil, bukan memaksakan. 7. Kesimpulan hakikat. Qiyas At-Taubah ayat 51 dalam kacamata Ma'rifatullah mengajarkan, ketenangan sejati lahir ketika hati yakin bahwa semua yang terjadi adalah dari Allah dan untuk kebaikan menujunya, dan jalan menuju itu memperkuat tawakal, meridai takdir, dan memutus ketergantungan hati dari selain Allah.